Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Succession Closing, dan di segmen ini kami akan mereview bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 pemirsa di 391 di 5021, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Ibu Ningsih Limbong yang merupakan Research Analyst Pacific Capital Investment. Langsung saja kita sapa. Ibu Ningsih, apa kabar? Halo Pak, saya baik. Terima kasih Ibu Ningsih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Ibu, di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau menguat di atas 1% di 6264, meskipun secara intraday-nya belum mampu menyentuh kembali ke level 6.300-an. Apa yang bisa dianalisis Ibu Ningsih di sepanjang perdagangan hari ini melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan? Kita tahu bahwa 4 hari belakangan IHSG terkoreksi ya, disebabkan oleh kekhawatiran para pelaku pasar terhadap kenaikan US Treasury yield 10 year ke level di atas 1,6% tertinggi dari Februari 2020, sehingga para pelaku pasar cenderung wait and see dan juga cenderung khawatir. Tapi kita lihat pada hari ini rebound disebabkan oleh sentimen saham global, di mana indeks utama Wall Street pada perdagangan kemarin tercatat menguat ya masing-masing, di mana Dow Jones, S&P, dan Nasdaq. Yang secara mengejutkan kemarin Nasdaq menguat 3,69%, di mana investor kembali mengakumulasi saham-saham big teknologi, di mana beberapa hari sebelumnya saham-saham ini dijual seperti itu. Ya, kalau kita kaitkan dengan pasar domestik, Ibu Ningsih, hari ini beberapa saham big cap, BBCA, BBRI mengalami penguatan, Telkom tampaknya yang menjadi motor penggerak dari sisi pergerakan sektoral infrastruktur hari ini juga mengalami penguatan dan cukup signifikan. Analisis Anda? Ya, untuk saham-saham big cap, kita melihat wajar sih ada kenaikan, mengingat beberapa hari lalu juga terkoreksi ya cukup banyak. Kita juga melihat adanya kecenderungan para pelaku pasar atau investor untuk kembali mengoleksi saham-saham yang under value ataupun yang underperform terhadap BCI, di mana big cap juga beberapa diantaranya majority underperform ya dan layak untuk dikoleksi. Kalau untuk Telkom hari ini kita melihat reboundnya cukup banyak ya, naiknya cukup banyak. Ada sentimen positif juga untuk sektor telekomunikasi, di mana salah satunya Telkom, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2021 yang mewajibkan layanan OTT asing untuk bekerja sama dengan jaringan telekomunikasi lokal, sehingga momentum ini dimanfaatkan untuk kenaikan Telkom. Seperti itu. Baik, kalau kita lihat dalam jangka pendek, Ibu Ningsih, besok kita tidak melakukan aktivitas perdagangan karena hari libur nasional. Ini mengingat hari Jumat nih Bu, yang merupakan perdagangan di akhir pekan yang biasanya rawan terhadap terjadinya profit taking. Bagaimana posisi Telkom dengan mengalami penguatan 3,34% di 3.400 untuk perdagangan di akhir pekan nanti? Di perdagangan akhir pekan nanti, saya melihat masih ada potensi kenaikan ke level 3.600. Masih ada potensinya, seperti itu. Masih direkomendasikan buy bagi yang belum ambil posisi, Ibu Ningsih? Saya sih masih merekomendasikan buy, mengingat kebutuhan layanan data juga masih cukup tinggi ya di tengah pandemi ini, di tengah anjuran working from home ataupun school from home. Oke, 3.600 untuk target price terdekat dari Telkom yang hari ini menguat di 3,34%. Nah, di luar dari saham-saham big cap, infrastruktur, kemudian juga sempat kita singgung tadi dari perbankan, beberapa saham properti hari ini juga kembali mengalami penguatan cukup signifikan. Ibu Ningsih, bagaimana analisis Anda, Bu? Apakah sentimen dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah masih berlaku sampai sejauh ini? Karena sebelumnya properti juga setelah mengalami penguatan signifikan, kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam. Saya sih melihat ini momentum akibat stimulus ya. Stimulus yang diberikan pemerintah diharapkan dapat mendorong daya beli untuk properti seperti itu. Saya juga melihat stimulus ini masih akan berpotensi baik, masih menjadi sentimen positif ya, mengingat rumah juga merupakan kebutuhan pokok, apalagi untuk hunian rumah tapak seperti itu.
Baik, dengan memanfaatkan momentum penguatan ini, rawan profit taking juga tidak Bu untuk properti? Atau Anda melihat dari sisi para pelaku pasar hanya memanfaatkan swing-swing trading saja untuk trading jangka pendek saja sampai sejauh ini dengan memanfaatkan momentum dan sentimen yang berkembang? Saya melihat masih memanfaatkan momentum ya, masih Ya, lebih cenderung ke trading. artinya nih bagi mereka yang sudah ambil saham-saham di properti dengan penguatan signifikan, waspada terhadap profit taking begitu? Ya, betul Oke, sekali. kita akan jeda Ibu Nengsi, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba lihat juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dari WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu sambil menunggu partisipasi dari pemirsa IDX Channel di telepon interaktif kami nantinya. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Succession Closing akan segera kembali sesaat lagi.